Baiklah, terima kasih ya teman-teman semuanya udah hadir di sini, udah menyempatkan untuk hadir. Ada Mas Reza ya dari Klaten, Mas. Ada Mas Royan, Mas Mas Khalif, dari Jogja juga ya. Satu lagi Mas. Mas, Mas Tri juga dari Klaten ya, berarti dari Jogja 2, Klaten 2. Satu lagi Mas Tarso dari Jogja. Kita siapa yang online dulu ya? Online nih ada beberapa nih, ada Mas Arya, ada Mas Isa. Mas Arya ini di Surabaya. Halo Mas Reza. Halo Mas Arya. Mas Arya Surabaya. Mas, gimana kabarnya? Oke, ntar lagi kita mulai ya Mas. Ada Mas Isa, ada Mbak Anissa. Nah ada banyak nih. Udah kita mulai langsung aja ya. Jadi selamat datang teman-teman di Tajir Business School. Nah, jadi kita tuh komitmen untuk Senin sampai Kamis itu gratis ya, kelas dari jam 2 sampai jam 4. Materinya ganti-ganti. Tapi mungkin sampai akhir Februari kita masih ini materinya. YouTube marketing. Rahasia cepat dapat income dari YouTube. Kita langsung aja ya. Bangun ini loading. Slide-ku nggak ke ini. Bentar. Jalan. Slide-nya malah hilang. Oh yang ini, yang bawah sepertinya. Oke, sorry teman-teman, teknis. Di sini yang udah punya akun YouTube ada nggak? Mas Reza punya Mas? Enggak ya. Berarti memang main fokusnya di Instagram ya Mas? Instagram dan Facebook. Nah, lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadan Kurnia. Jadi saya itu fokus di digital marketer itu udah masuk tahun kelima ini ya, dari 2016. Nah, saya juga traveler, saya juga hobi jalan-jalan sih, tapi itu sambil kerja. Sedikit perkenalan dari saya dulu ya. Nah, ini foto-foto traveling, tapi ini saya sambil kerja ya. Saya itu di Singapura tuh dulu awalnya call center. Ini 2015. Call center dari Canadian Pizza. Terus saya kerja di Jakarta itu media development untuk outdoor advertising. Kebetulan dapat vendor Samsung. Saya muter tuh dari Medan sampai Manado. Nah ini Makassar, ini Manado. Untuk cari spot iklan outdoor, media outdoor. Pernah lihat di Unbox, Videotron dan sebagainya. Nah itu saya survei buat nego lokasi itu di tahun 2016. Nah masuk 2017 dan 18 saya di tour leader di dunia pariwisata. Ini perdana saya bawa ke pelanggan ke Malaysia, ini ke Labuan Bajo, ini di Kupang masih di NTT, ini Gili Trawangan yang ada di Lombok. Terus kita mulai ke bisnis. Nah bisnis itu dunia realita ya. Jadi pertama bisnis itu saya mainnya gerobakan ini, offline pertama sebelum kenal online. Ini di 2016 pertengahan. Saya buka nama Jamur Crispy di daerah Jalan Muhammad Kafi 2, ini di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Modalnya ini sama stand banner. Teman saya itu jual susu segar di sini dan di sini di depan. Nah ini foto saya pagi-pagi nih ya, sebelum kerja. Jadi saya sambil kerja. Subuh saya beli bahan-bahan buat jualan. Itu buka jualan jam 6 sampai malam. Tapi yang namanya bisnis offline itu marketnya kecil. Paling di sekitaran situ kompetitor banyak. Yang namanya masalah teknis pasti banyak, kayak teman-teman yang nggak bayar, ngutang dan sebagainya itu kan. Terus juga saya punya partner lah yang ngurusin masak dan pelayanan itu sering kadang nggak buka gitu. Saya udah pulang kerja jam habis macet-macetan, tau lah Jakarta. Kadang saya nyampe jam 7, ini belum buka gitu. Padahal komitmen kita tuh jam 5 udah buka kalau bisa. Gitu. Nah itu Mas, ini cuma beberapa bulan sih, nggak tahan lama. Ini lanjut lagi masih di offline di tahun 2017. Saya beranikan diri buka toko 2. Ini uang dari investor di Pekanbaru. Nah ini toko di Jalan Mangga nih, Jalan Mangga Pekanbaru 2 tingkat. Ini di Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Ini cuma 1 tingkat. Nah tapi masalahnya tetap sama kalau offline. Stok kita banyak, marketnya kecil. Kalau cuma saya main di Pekanbaru ya, marketnya cuma Riau kan. Untuk pengiriman susah. Nah saya itu ngambilnya di Tanah Abang, nih di Tanah Abang, dan juga ada Depok untuk sepatu dan Solo juga. Ini lumayan, ini tahan setahun yang ruko ini tahannya 2 tahun. Nah tetap aja masalahnya tetap di operasional yang tinggi,
harus ada karyawan yang stay, belum lagi kita harus ada stok. Nah, masalah besarnya adalah di penimbunan stok. Nah, itu yang saya berpikir untuk mulai bertransformasi ke dunia online. Nah, ini awal-awal saya transformasi ini, kan saya punya supplier nih, partner di Tanah Abang. Saya jualin ke seluruh Indonesia. Nah, di sini awalnya saya kenal yang namanya SEO ya. Saya bikin web. Webnya ngasal, jadi saya domainnya numpang di website saya yang lain, tapi di website ini khusus jualan. Saya kunci keyword yang jual baju futsal di banyak kota di Indonesia. Sambil disapa coba. Teman-teman yang di ini bisa lihat kan slide-nya? Teman-teman yang di Zoom? Oke, kita lanjut. Saya kunci keyword jual baju futsal di banyak kota. Saya jual di Jogja, di Lampung, Surabaya, dan semuanya. Supaya saya bisa dapat nomor 1 Google. Nah, ini trik ini seperti kita bikin browser, sebarin di banyak kota. Kuncinya ada di jual, ini keyword, ini di nama kota, hubungi nomor WA. Nah, ini untuk produk-produk yang bisa diviralkan kemana aja ya. Jadi saya itu dapat peringkat 1 Google dan dapat orderan dari banyak kota di Indonesia. Tanpa perlu saya sewa tempat, tanpa perlu stok, modelnya reseller dan pre-order. Karena untuk baju tadi kan negonya nanti mereka sablon nama, sablon nomor dan logo gitu kan. Nah, jadi saya cuma fokus di creating marketnya. Nah, di situ saya sampai saat ini masih dapat nomor 1 Google, padahal saya bikin artikelnya udah 3 tahun yang lalu. Nah, dulu itu ini Google Incognito ini netral ya Mas, saya nggak ada login email di sini. Kalau Google yang biasa itu kan saya ada login, jadi di situ sistem pencariannya bakal cari yang relate atau terdekat sama yang sering kita buka sebelumnya. Nah, tapi kalau Incognito ini saya nggak login email, dia netral. Nah, dulu itu sedikit cerita ya, di algoritma Google itu hasil pencarian bakal nunjukin di sini yang pertama itu ada Google Maps. Ini nih mainnya di Google My Business. Nanti teman-teman kalau udah punya alamat bisnis, segera daftarkan di Google My Business. Nah, ini juga salah satu kurikulum yang ada di kelas kita ya, kelas Tajir Business School. Nah, ini Google My Business. Ini artikel. Dulu, artikel saya itu dapat di peringkat 1 Google dan di halaman 2 dan 3 ini. Tapi sekarang udah kalah sama yang namanya marketplace besar. Itu ada Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, dulu tuh cuma algoritma Google tuh dapatnya di sini artikel. Nah, di artikel itu saya langsung jual nomor WA. Jadi orang yang malas baca, oh, jual baju futsal Banjarmasin, ini WA-nya, ya udah, langsung hubungin. Dan itu banyak dapat orderan. Ini masih yang artikel ya. Saya banyak produk saya pakai strategi itu. Dan sampai sekarang masih produk baju yang saya jual itu masih di halaman 1, tapi digambar. Ini baru yang tadi, ini ada nomor HP-nya. Jadi ini kayak trik ngehack ya, biar cepat. Tetap ada masalah, tetap ada kendala. Pasti mereka nanya nih, yang di Pontianak misalnya, Mas katanya jual di Pontianak, kok di Jakarta? Oh iya, saya cuma bilang, oh ya, gudang kita udah pindah di Jakarta sekarang Mas, semuanya dari Jakarta pengiriman. Tapi ready kok untuk kirim keliling Indonesia gitu, ke seluruh Indonesia. Jadi memang kita ada negonya di sini. Nah, trik ini saya banyak pakai di bisnis yang lain. Nah, ini saya dapat sampai 3 gambar ini nomor saya gitu. Termasuk ini Pekanbaru juga masih web saya. Oh, ada chat bentar. Nah, ini masih 2. Nah, trik itu juga saya pakai di jualan cupang. Jualan ikan cupang. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya dapat orderan ke seluruh Indonesia. Bahkan itu Januari lalu dapatnya itu daerah Pasir. Yang saya itu nggak tahu, Pasir itu ternyata ibu kota baru Indonesia ya. Dari perbatasan Balikpapan dan Samarinda, Penajam Pasir, sama apa tuh 2 itu. Nah, itu Penajam Pasir itu ibu kota Indonesia. Saya heran, Bapak itu nelfon, Bapak dapat dari mana? Dari YouTube katanya. Katanya jual ikan di Balikpapan ya, ikan cupang.
oh iya Pak, tapi kita udah pindah ke Bekasi sekarang. Kalau Bapak mau saya kirim nomor adminnya ya, nanti Bapak tinggal video call. Nah setelah itu video call, Bapak itu oke, oh kayaknya ini ikan bagus, dia beli 1 pair atau sepasang, dan itu lumayan 700.000 gitu, tanpa kenal, kayak Mas tadi jual treadmill ya di YouTube, tanpa kenal tapi bisa gitu kan, tanpa kita belum pernah ketemu sebelumnya, tapi ada transaksi di situ. Nah goal kita tuh di YouTube, nah ini saya bilang, kan tadi judul slide presentasi kita cara cepat dapat income dari YouTube. Nah ini langsung saya bocorin, jawabannya ini, kita kunci keywordnya. Keyword itu ada di jual, nama produk, di nama kota, hubungi nomor WA. Nah, poin dari semua itu yang penting di video kita itu ada nomor WA. Ada kata yang memancing orang untuk ngechat kita di WA. Sayang kalau cuma udah lihat kontennya, tapi nggak tahu hubunginya kemana. Ketimbang kita nunggu AdSense. Kalau kita nunggu AdSense dari YouTube ya, kita tuh harus 4.000 jam tayang. Sorry. Ya, 4.000 jam tayang dalam setahun. 1.000 subscriber. Saya per hari ini masih 500-an subscriber yang YouTube personal. Tapi saya udah dapat income sejak subscriber saya masih 200 atau berapa gitu. Nah, ini masih ikan cupang. Tadi kan saya cerita saya jalan-jalan. Dari jalan-jalan itu saya nge-review banyak hotel. Jadi setiap hotel yang saya datangi, saya review dan saya minta nomor marketingnya. Review saya nggak ada yang bagus, videonya nggak ada yang bagus, tapi di judulnya, ini saya belum main jualan nomornya di judul, tapi di deskripsi saya masukin nomor handphone. Jadi mereka kira saya marketing hotel tersebut, si calon pelanggan nih, si audiens, dikira saya marketing, padahal saya cuma calo. Nah gini, info pemesanan, tuh ada ya, hubungi WhatsApp, ini nomor saya. Dan saya lakuin itu di banyak hotel di Indonesia ya. Nah keywordnya saya kunci, kayak kalau hotel The Stone Legian itu hotel mewah keywordnya. Saya kunci dan saya bikin huruf besar semua. Jadi orang langsung lihat. Nah kunci itu ada di keyword dan thumbnail. Thumbnailnya tuh ya ada tulisan-tulisan dikit, terus warnanya menarik orang untuk ngeklik. Gak jauh-jauh, lihat aja di Corbuzier ya, warnanya keren. Dia khasnya dengan kuning dan merahnya ya. Terus di situ ada kata-kata yang bikin orang ngeklik. Kata-kata bikin orang penasaran. Nah ini setiap hotel yang saya review, saya masukin nomor handphone. Tapi ini saya mainnya kan masih 2-3 tahun yang lalu, jadi saya belum berani naruh di judul. Saya naruhnya tuh di sini. Seolah-olah saya marketing hotel ini. Nah itu sedikit review. Teman-teman yang ini kayaknya tadi ada pertanyaan deh yang di Zoom. Bentar ya. Terus dia nelpon gitu, WhatsApp biasanya. Ada juga yang telepon langsung. Mas, marketing hotel ini ya? Mas, enggak marketing. Mas, hotel ini ya? Nah, itu saya bilang, iya. Mau order tanggal berapa? Harus gini. Bahkan di awal dulu, jadi saya itu cuma ngandelin Traveloka. Saya ngandelin Traveloka. Misalnya nih, sebelum saya saya datang ulang ke marketingnya, saya cuma Traveloka. Misalnya saya paling sering dapat tuh Ibis Budget Bandara. Itu yang paling banyak. Karena itu hotel tempat orang transit. Orang yang mau umroh, orang yang menunggu, dia dari bandara cuma 20 menit lah ya sama macet. Nah, kalau saya ingat tuh ongkos kalau naik taksi 50.000 ke situ. Tapi kalau dari hotel itu ke bandara, bayar Grab cuma 20.000. Itu hotel terdekat dan itu saya ingat harganya 499. Nah, saya kadang naikin sampai 100 sampai 200. Jadi saya tanpa mikir stok kan, di situ saya mikir ini lumayan yang nonton 4.000 dan yang order udah banyak. Berarti ini mau hotel Traveloka terus awal kirim ke mereka. Iya. Tapi semakin kesini saya mikir ternyata di marketing hotel jauh lebih murah. Oh gitu ya? Jauh lebih murah daripada di offer. Jauh kalau kita di sistem Traveloka gitu-gitu ya, itu jauh. Bisa 30 sampai 40%. Murah loh. Hah? Daripada walk-in kan? Iya. Karena jadi walk-in itu harganya sama dengan Traveloka. Karena itu mereka juga sebenarnya market mereka kan yang dinas-dinas. Nah, itu kan memang harus bayar harga mahal. Karena tetap ada profit share biasanya sih rata-rata ada profit share ke kantor, ke orang-orang yang di lapangan gitu.
Nah makanya mereka nggak mau jatuhin harga. Tapi kalau marketing Kalau pernah walk in itu malah lebih mahal daripada pesan di Agoda atau di karena harganya orang kantor biasanya. Kalau Agoda kadang kebanyakan harga coret. Mereka tuh jual rugi. oh gitu. Tapi dapat user baru satu. Maksudnya dia dapat pelanggan baru kan, yang kedepannya bakal transaksi terus. Traveloka juga di awal strategi bakar duit startup tuh yang kayak Gojek, Traveloka tuh kan dia bakar duit. Misalnya dia rugi 50.000. Nah 50.000 tuh dijadikan sebagai biaya mendatangkan satu pelanggan. Kayak yang saya bilang di Facebook Ads tadi, dengan margin 100.000, setelah iklan 50.000, kita dapat satu penjualan. Berarti biaya mendatangkan satu pelanggan itu 50.000 rupiah. Nah, profit kita dipangkas, jadinya cuma 50.000 kan. Tapi kita dapat satu pelanggan yang bisa repeat order ke depannya. Nah, itu customer acquisition cost, biaya mendatangkan satu pelanggan. Wah, ini yang online. Teman-teman yang online, kalau ada pertanyaan atau ada keluhan bisa chat ya. Chatnya di mana sih? Masih pada nonton. Kita balik ke slide. Ada pertanyaan nggak, Mas? Ada yang mau didiskusikan dulu? Itu ada ini khusus nggak sih, atau tinggal ketik aja di YouTube gitu, terus nanti terindeks sendiri atau ada Kita riset keyword. Oh. Jangan sampai, iya itu yang penting. Jangan sampai kita bikin udah video 50, tapi nggak sesuai riset apa yang orang cari. Kata kuncinya. Nah nanti kita di materi ini kita akan belajar cara cari kata kunci. Bentar. Ada 7 orang. Udah bisa siap Kak? Oh berarti ini udah oke ya. Oke, kita balik ke slide. Nah bisnis offline itu tadi cara cepatnya itu bikin konten. Untuk di awal nggak usah pakai thumbnail yang bagus, yang penting keywordnya tepat. Saya bahkan udah upload tuh bisa 50 video, baru saya perbaiki thumbnailnya. Karena itu hal yang gampang, nanti tinggal buka YouTube Studio, ya kan, thumbnail itu bisa kita edit dan bikinnya bisa pakai Canva atau pakai aplikasi desain yang gratisan lain. Nah itu tadi bagian transformasi saya ya, ke dunia online. Nah ini saya mulai nih online, saya hobi nulis, saya bikin web. Ini 2 web saya, ini cerita perjalanan pribadi. Yang tadi saya itu udah 23 provinsi se-Indonesia, saya ceritain semua. Kayak ke Singapura, Malaysia juga saya ceritain. Dapat duitnya dari mana? Dari banner, link afiliasi. Jadi di dalam banner ini saya tanamkan yang namanya link afiliasi. Mungkin pernah teman-teman dapat tawaran dari teman itu link Tokopedia, pernah nggak? Referral. Atau artis ya, punya link Tokopedia sendiri. Di YouTube nanti kalau mau beli di sini ya. Ada link referral. Nah, link referral itu setiap pembelanjaan melalui link itu ke depannya si yang memberikan referral, yang punya link referral dapat fee. Terus. Oh gitu ya. Akhirnya cuma sekali itu aja. Itu strategi Tokopedia, namanya menggunakan influencer marketing. Jadi dapat terus. Sama kayak kita kan punya nih, tadi saya udah jelasin ya Mas, yang Tajir Official itu pakai link referral. Nah Mas ini misalnya daftar pakai link saya tadi, ke depan setiap belanja itu saya dapat 10%. Nah itu contohnya. Nah link itu bisa disebar ke teman-teman lain. Jadi bisnisnya gratisan, mereferensikan, tapi dapat fee. Nah modal kita gimana kita bisa meyakinkan orang, bangun trust kan. Nah, ini website satu lagi, saya juga hobi nulis digital marketing. Terus 2016 sampai 17 saya dulu pengen lanjut kuliah ke luar negeri. Jadi hasil riset semua tentang kuliah luar negeri saya masukin di web ini. Nah pembacanya lumayan, puluhan ribu. Polanya sama, saya jualnya pakai link afiliasi. Dan dulu di web ini saya punya produk dropship, buku-buku kuliah luar negeri gitu juga lah, TOEFL, IELTS. Saya cuma dropship barangnya di Jogja. Mungkin teman-teman pernah dengar Inspirabook. Nah saya dropship itu, jual itu. Itu marginnya lumayan 50.000. Saya pernah dapat yang pembeli itu dari Ternate, lebih mahal ongkir daripada bukunya. Sekarang Inspirabook itu jadi bisnis hack ya, yang besarin Pak Mardigu. Nah, selanjutnya saya ini event planner. Saya bikin event per 2019 ini Desember. Hampir semua event saya modalnya cuma Facebook Ads sama koneksi. Koneksi itu kita kenal hotel,
kita book, tapi bayarnya kalau bisa di belakang, kalau nggak bisa di H-1 di saat pendaftaran sudah nge-cover harga hotel. Trainer kadang saya terjun sendiri pernah nih, kalau FBH saya terjun sendiri. Kalau ini seminar travel saya bayar trainer dengan sistem profit sharing, jadi per penjualan. Jadi saya cuma nutupin, nah teknisnya nantilah banyak sih kalau trainer itu ada cara-caranya gitu. Nah cara bikin event ini paling besar modalnya cuma di Facebook Ads. Nah ini saya ngisi di teman-teman tahu nih, ini yang ada nih Pak Fauzi kayaknya nih. Ini di Pangkalan Bun ya Pak. Di Pangkalan Bun, ini di Tarakan Facebook Ads nih. Ini seminar di Bandung. Di Bandung ini trainer Bunda Visa. Nah saya itu dulu punya komunitas namanya Tour Travel Revolution. Nah di situ kita pernah mencapai rekor muri sebagai seminar kewirausahaan dengan provinsi terbanyak di Indonesia. Sampai 18 provinsi 17 Agustus yang lalu di tahun 2020. Nah ini tim saya ini. Ini kita di Belitung, dapat ininya di Belitung. Nah ini saya presentasi di Hotel Haris Jakarta. Nah lanjut nih, digital marketing. Ada pertanyaan nggak? Atau mau lanjut? Enggak. Kayaknya mereka masih ini, ada Pak Fauzi nih kayaknya. Pangkalan Bun, berapa orang sih? Mas Isa. Oke, kita lanjut ya. Mas Arya tadi belum. Nah, digital marketing. Nah, ini sosial media yang paling banyak dibuka di dunia ya. Hasil riset dari Hootsuite di Januari 2021. Yang paling banyak itu Facebook masih. Yang kedua YouTube. Tiga WhatsApp. Dan nih yang kelima Instagram. Ternyata di dunia itu orang masih banyak main di Facebook Messenger. Nah ini kan sebenarnya dua grup. Ini cuma grupnya Facebook ya. Facebook, WhatsApp, FB, Instagram nih satu grup. YouTube ini grupnya Google. Jadi sebenarnya di dunia ini cuma dua itu aja startup yang besar. Perusahaan teknologi yang besar itu ya Facebook Group dan Google Group. Di bawah Google Group itu ada yang namanya YouTube, ada yang namanya banyak Google Search Engine yang lain-lain itu ya. Google sekarang udah banyak produk. Nah, kalau di Indonesia masih YouTube nomor 1. Masih YouTube nomor 1 dan itu marketnya lebih luas ketimbang Facebook. Facebook itu tertarget, tapi sekarang Facebook banyaknya mainstream market. Mainstream market itu orang-orang usia yang udah tua. Di atas 35 sampai 50. Makanya mungkin kadang kita sering lihat, Facebook ini gak banyak yang tua-tua gitu ya. Nah kalau Instagram milenial yang muda. Nah tergantung nih bisnis kita itu marketnya di mana. Kita harus tahu. Kita harus punya data sebelum iklan. Nah bicara soal digital marketing itu ada sebenarnya cuma tiga kalau dibikin simple ya. Itu ada yang namanya traffic, ada yang namanya konversi, sama income. Untuk dapetin income tuh kita harus datangi traffic dulu. Orang datang sebanyak mungkin ke WA kita. Orang datang sebanyak mungkin ke WA kita. Itu yang kita konversikan menjadi pelanggan. Orang yang datang tersebut. Pastikan orang datang itu orang-orang yang berkualitas yang sesuai target market. Bukan orang-orang yang iseng-iseng. Jadi kita dengan Facebook Ads itu kita bisa tentuin sedetail mungkin orangnya. Misalnya Mas tadi jual treadmill ya, orang yang suka nge-gym, orang yang suka kesehatan, biasanya pegawai atau pengusaha. Nah nanti harus punya data di situ. Itu nanti di Facebook Ads. Kalau main di YouTube pakai strategi yang tadi bisa jual treadmill di Jayapura, hubungi WA. Nah caranya Mas balik ke yang tadi ya. Caranya Mas tahu nih yang nyari treadmill di Indonesia itu kota apa aja? Google Trend. Udah dapat datanya Mas? Kota apa aja? Berarti udah bikin yang kayak tadi videonya. Kota dari namanya yang di kota yang spesifik di Google Trends. Berarti udah cari treadmill ya? Iya. Treadmill. Udah berapa kota Mas mainnya Mas? Kalau yang closing
Jawa semua mas, yang di luar pulau bukan sih. Keberatan di ongkir ya? Iya. Jadi fokusnya di Jawa aja ya mas? Barangnya kan 50 kiloan, jadi Pengirimannya tuh lebih mahal ya? yang sering tanya itu daerah Balikpapan, cuman Balikpapan tuh konsumtif kayak mas? Aku Jepang juga Balikpapan, waktu jual baju futsal juga Balikpapan. Nah banyak produk-produk yang aku jual secara strategi tadi ya, paling banyak Balikpapan. cuman orang Indonesia juga pengennya lihat barangnya dulu, baru ini Diakalin dengan video call biasanya kalau saya gitu mas. Kalau memang produknya punya partner, kita bilang dulu, nih ada customer mau video call ngelihat barangnya. Itu biar lebih meyakinkan aja. Jadi CS harus standby. Nah ini Google Trend yang paling banyak nyari treadmill itu Jogja, Jakarta, Kepulauan Riau ini biasanya Batam ya. Batam sama Tanjung Pinang. kalau dilihat dari kotanya yang subwilayahnya itu Jogja bukan cuma aku yang paling banyak Jogja sama Jakarta. Yang closing Jogja ya? Kebanyakan Jakarta. Coba tembakin Bekasi, Depok itu udah Jakarta. Jabodetabek. Bekasi, Jabodetabek. Judulnya kayak tadi, format judulnya. Kalau format itu saya lihatnya jadi kalau misalkan kita mau buka di pencarian Google kan ada syarat kata, bisa ngetik treadmill, kan ada pencarian kata, nah itu saya lihat di situ. Ya nanti kita materi sama sih. Riset itu berarti treadmillnya gimana mas? Format judulnya? Ada kata jualnya? Ada. Ada kata jual, treadmill. Ada kata free ongkir, ada promo. Free ongkir. Nomor WA juga di judul atau di deskripsi? Di OLX langsung di harus. OLX. Aku kira di YouTube. Kalau YouTube cuma di deskripsi mas, yang di YouTube belum ada. Kalau ada pemesanan silahkan hubungi. Di deskripsi ya. Nanti mas coba kalau mau coba bikin akun baru khusus jualan yang strategi tadi kan namanya LBO ya. LBO itu Local Business Optimization, mengaktifkan bisnis tembakin ke lokal-lokal. Pakai akun baru aja. Jadi dipisahin sama yang akun yang udah ada. Biar untuk mengukurnya tuh gimana pertumbuhan subscribernya, pertumbuhan penjualannya, pakai akun baru itu. Jual, kuncinya itu jual. Ya, saya tulis aja di sini aja. Jual. Ini kata kunci dari produk ya. Kata kunci produk nanti kita praktek ya. Jual ditambah, nah bagus tadi tuh mas, kata kunci produk ditambah ada kata kunci yang lain, entah itu free ongkir atau apa gitu. Kalau awalnya kan jual plus kata kunci produk plus di nama kota plus hubungi ini nomor WA. Nah rumusnya itu teman-teman yang di online boleh catat ya. Teman-teman di online boleh catat. Mas Yusuf, Mas Isa, Mbak Anissa, VK Lokas, pengusaha travel Depok nih. Nah teman-teman yang mau liburan ke Bintan nih bisa nih hubungi Mbak Anissa. Kebetulan Bintan mau buka ya bulan 3. Tapi Bintan itu marketnya Singapura kebanyakan. Yang Treasure Bay, Lagoy itu kolam renang terbesar itu kan terus Singapura marketnya. Nah ini rumusnya boleh kalau mau dicatat. Ini cuma cara buat mempercepat sih. Ketimbang kita bikin YouTube tapi lama kan, karena ini nunggu AdSense, nunggu kerjasama sponsorship, itu harus benar-benar unik. Tapi kalau mau fokus jualan, bikin satu akun khusus jualan, pakai rumus yang ini. Nah pastikan produknya memang benar-benar siap untuk disebar ke banyak kota. Yang diantisipasi ongkir. Kita juga harus mulai pelan-pelan cari partner yang kargonya atau ekspedisinya. Saya tuh jual baju futsal, pernah ngirim ke Palembang, enggak, itu cuma Bekasi. Tapi pakai JNT yang ongkirnya bayar ketika sampai. Jadi itu benar-benar memudahkan si pembeli dan si penjual, partner saya di Tanah Abang. Saya cuma ngasih harga baju, tidak perlu kasih harga ongkir ke dia.
ongkir JNT bar di sana aja. Setahu saya kemarin itu masih JNT sih yang bisa bayar di tempat. Ini ada cek. Bahkan di Pekanbaru sampai saya pegang nomor kurir JNT-nya. Jadi saya waktu masih punya toko ya, kan sistemnya udah jalan tuh yang kayak tadi. Mereka jemput langsung, tapi kan bayarnya nanti ketika sampai. Jadi biar lebih cepat, Mas nanti jemput ya barang di toko aku, toko yang tadi kan. Toko apa ya jam segini, barangnya udah siap packing. Nanti tinggal jemput. Terus kirim. Bayarnya padahal ketika udah sampai. Treadmill, atau di kos aja. Jadi yang kata di seperti tadi soal yang di YouTube. Bagusnya main di YouTube. Saya nggak mau main di artikel lagi karena bikinnya lumayan capek, jauh lebih lama, dan orang Indonesia malas baca. Mending bikin YouTube video 1-2 menit. Kayak cupang tadi cuma 30 detik. Kalau saya mau bikin video itu juga nggak bisa karena sebenarnya Caranya barangnya kan nggak ada. Oh iya. Saya pernah ngakalin itu pakai ini bisa nih. Pakai Canva atau apa, kita bisa ngomong atau slideshow kan nggak, foto slideshow. Itu aja. Ada nggak ya? Salah sudah 11. Minta salesnya yang di sana. Saya pernah gitu kok main itu. Nah ini. Tahu nggak Google itu pernah bikinin kita foto-foto video slideshow gitu? Nah itu aja saya upload. Nah atau nih video slideshow ini pakai aplikasi Filmora atau yang lain gitu. Udah foto-foto ini. Nah ini saya upload video slideshow. Yang penting keywordnya aja. Kalau keywordnya gambar dikasih audio kita tidak bisa nih. minta gambarnya banyak-banyak. Saya yang terbaru ini kan memain di Kanopi sih. Kanopi tau nggak? Ya. Nah, saya dapat partner di Bekasi. Dia pengen pakai strategi ini. Itu saya cuma minta foto. Terus foto itu saya bikin di slide Canva. Terus saya ngomong. Saya jelasin. Kita punya ini. Terus hubungi nomor ini gitu. Kayak ini nih. Saya pernah juga jual franchise ini nih. Saya tuh jual franchise ekspedisi ya. Saya cuma kan bisa bikin video tutorial ya pakai laptop. Udah, video tutorialnya aja saya ini jelasin. Mana coba ya, Endadam. Ini akun saya khusus strategi LBO. Oh, yang Nobi. Ini kalau nggak salah baru sebulan yang lalu sih. Nah ini normalnya sampai 3 ya, 3 bulan. Baru benar-benar terasa. Bulan pertama kalau ada penjualan ya bonus-bonusnya lah. Nah ini saya cuma ngerekam. Terus saya ngomong nggak ada muka saya juga. Terus ada websitenya landing page itu. Saya cuma bacain itu. Sampai 5 menit. Kan ada landing page orang jualan kan. Nah saya bikin landing page sendiri. Saya bacain. Udah, saya bikin dalam video. Yang penting kuncinya ada di keyword nih, peluang usaha ekspedisi di Tangerang. Nah ini masih baru nih, Februari ya saya bikin. Aplikasi ngerekamnya boleh, Mas? Hah? Aplikasi ngerekamnya boleh. Loom. Teman-teman download aja nih, Loom. Nah ini kan Loom nih. Loom ini nih, yang ini. Nanti udah jadi di sini nih. Nah ini tinggal Loom for Chrome, di klik, langsung ngerekam. Nah ini karena saya lagi ngerekam ya, jadi nggak bisa. Nah ini, ya bisa nih. Loom for Chrome. Ada 2 ya, Loom sama Screencastify. Tapi saya nyamain pakai Loom, dan Loom cuma ngasih 5 menit limitnya. Jadi seolah-olah kita cepet-cepetan untuk kita belajar presentasi yang paling efektif. Biar orang juga nggak bosan nonton panjang-panjang kan. 5 menit tuh dia ada pola-polanya sih bikin konten gitu. Ini polanya gini, sama sesi closing, sesi penawaran. Nah, ini tinggal start recording. Nah ini kan ada, ini yang pakai video kita ya di depan muka kita, tapi saya close aja videonya. Saya nggak mau pakai video, tinggal start. Nah jadi langsung upload. YouTube tuh kalau misalkan kita udah memiliki 4 klik misalnya saya subscriber juga
jelas dapat ini Mas Aksen. Tapi kecil. Per klik 0,5 rupiah, 0,5 dolar per klik. Ada hitung-hitungannya ya? 2,5 dolar. Iya. 7.000. Kalau market kita internasional, nggak pakai bahasa Indonesia nih, kan bisa masuk iklan-iklan luar, itu 2 dolar. Tapi karena Indonesia, bahasa Indonesia ya cuma 0,5 dolar. Walaupun ya banyak Indonesia ya. Sebenarnya banyak sih penghasilan dari YouTube, tapi harus yang unik dan upload tiap hari. Atta Halilintar dulu upload tiap hari loh. Sampai dia dapat kayak sekarang. Terus siapa? Iya, bahkan kita di kelas ini langsung bikin aturan loh. Sejak hari pertama belajar, kalau emang serius bikin video, upload tiap hari. Kayak Pak Agus kemarin hari pertama langsung bikin video tiap hari. Karena kuncinya kita praktek. Nggak usah nunggu konten kita bagus. Makanya saya bilang, pakai akun baru aja. Yang memang akun itu nggak tahu orang itu kita. Jangan sampai tahu. Kalau kita takut resiko kayak dibully yang lain. Nah, sebenarnya kalau dibully juga bagus sih. Ratingnya cepat naik. Iya. Apa mau nyari kontennya dibully aja? Balik lagi nih. Nah, itu kan goalnya ngejar traffic orang datang terus. Baru kita konversikan jadi income. Nah, traffic itu kita juga bisa traffic harian tuh. Mengundang orang ke konversinya tuh pakai Facebook status. Nah, misalnya nih kayak sekarang nih. Boleh difoto ya. Kita coba langsung praktek bikin Facebook status atau story. Nah, ini misalnya kita selfie ya. Ini enggak jelas. Atau saya fotoin gini nih. Izin ya, saya fotoin nggak apa-apa kan? Nanti saya masukin ke status Facebook. Nah, jadi di konten-konten kayak Facebook status, WhatsApp story itu jangan sampai kita update itu jual, jangan sampai kita update harga. Karena sosial media goalnya interaksi. Yang kita jual itu aktivitas dari bisnisnya. Misalnya nih, saya jualan kelas ya, foto kelas, tapi di kontennya itu aktivitas misalnya. Keseruan belajar hari ini, kita belajar YouTube marketing bareng-bareng, langsung praktek. Nah, buat teman-teman yang ikut datang ke kelas kita, secara gratis bisa chat nomor ini ya. Pola-pola itu yang bisa dipakai ke mana aja. Misalnya Mas jual treadmill, aktivitas yang dijual. Wah, nggak nyangka nih, baru sebulan jualan, ternyata ada pembeli dari Tangerang. Padahal aku di Jogja, barangnya di Bogor. Kok bisa ya? Oh, ternyata dengan kecanggihan digital, kita bisa setting dan kerja di mana aja. Nah, buat teman-teman yang mau belajar atau mau bisnis treadmill seperti aku juga, chat aku ya. Atau kalau Mas memang poinnya jual treadmill ya, di penawaran paling bawah, tawarin. Nah, buat teman-teman yang mau mau beli treadmill untuk kesehatan, juga bisa chat aku ya. Nomornya langsung. Jadi setiap status langsung. Nah, gitu. Terus treadmill itu dan aktivitas-aktivitas yang kita jual itu goalnya membangun brand di kepala orang bahwa oh ternyata bisnisnya real gitu, ada pembeli walaupun jauh, walaupun dropship gitu, tapi orang melihat kan meskipun mereka belum beli hari ini. Kadang nih ada teman kita sebenarnya dia pengen beli produk kita tapi belum percaya. Nah, membangun kepercayaan, membangun branding itu dengan aktivitas harian dari bisnis kita. Update aja terus setiap hari. Apa progresnya update. Jangan sampai kehilangan satu hari nggak bikin Facebook status, jangan sampai kehilangan satu hari nggak bikin WhatsApp story. Karena itu gratisan. Bahkan saya minta jangan sampai sehari lu nggak bikin YouTube 1 atau 2 menit aja nge-review. Kalau produknya nggak ada ya tadi bikin foto slideshow dan lain-lain. Penghasilan dari Facebook itu kalau di tangan dari AdSense itu dari banyaknya viewer apa dari banyaknya klik, tapi biasanya banyak viewer banyak klik. Nah, misalnya banyaknya viewer, misalnya kita untuk meloloskan satu AdSense ya 1000 subscriber 4000 jam tayang. Nah, kalau itu udah lolos baru bayaran iklannya seperti normal. Berapa view kita, nanti kan
ada iklan tuh di setiap video. Nah, video itu bisa kita setting. Iklannya di awal video, di pertengahan video detik berapa, atau di akhir. Bayarannya dari orang yang ngeklik iklan tersebut. Atau ada bayarannya, jadi pernah nggak kita ngeliat iklan tuh sebenarnya dia 30 detik. Tapi setelah 4 detik kita bisa lewati. Nah, 4 detik itu misalnya ya dapatnya ya segitu, kecil. Orang yang nonton 4 detik sama yang nonton full sampai 30 detik, itu bayarannya beda. Tapi kebanyakan orang nontonnya, begitu ada skip, bisa skip, langsung skip. Berarti kita bisa nyeting iklan biar ada di Bisa. Pokoknya kalau kita nonton YouTuber tuh, saya sering dulu nonton, ada Gofar Hilman tuh nggak, Gofar Hilman? Itu kan sering tuh di saat seru-seru kita nonton, lucu, teng masuk iklan. Pinter deh, masuk di situ. Nah itu dia bisa setting. Ada yang video pendek iklannya bisa 15 kali. Iya bisa, tapi orang nggak suka nanti. Iya, tak lewat. Nah ini juga bagian skill traffic, ini bagian dari kurikulum kita ya. Jadi nanti kita juga punya kurikulum khusus member yang semua produk, semua materi ini ada di kurikulum. Jadi tinggal dipraktekkan, isinya ya video tutorial, tinggal praktek. Kita next aja, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita udah banyak bahas YouTube, baru masih gitu marketing. Oke, konten itu ada 3. Ini udah masuk ke YouTube ya. Tapi yang udah punya akun di YouTube, yang udah eksis, baru Mas sendiri. Yang belum nanti bisa daftar. Hari ini langsung bisa daftar kok. Gampang buka YouTube-nya, login email, tinggal langsung upload video. Coba ya. Nah, teman-teman tuh bisa di sini nih. Di bagian bawah tuh ada tombol plus ya. Tambahkan video. Tinggal tambah langsung upload. Nah, setelah bikin video, upload. Berarti nanti kita bikin video dulu. Konten itu ada 3. Personal branding. Itu pernah lihat Deddy Corbuzier. Itu personal branding. Dia yang dijualnya personalnya dia. Kolaborasi ke sebanyak mungkin orang, bikin konten. Sebisa mungkin viral, upload tiap hari. Kalau Deddy mungkin udah punya tim yang solid di belakangnya kan, jadi siap untuk tiap hari dengan konten yang berkualitas. Nah, kalau kita gimana? Tetap upload tiap hari, lupakan dulu konten kualitasnya. Karena kualitas itu bakal naik seiring kita banyak action. Jadi bikin, kualitasnya naik sendiri. Nah, yang kedua baru product branding. Product branding itu kayak Mas ini nih, Mas Tarso tadi nge-review. Misalnya kita punya produk nih. Boleh dengan muka kita. Kalau belum pede, arahin kamera ke sini gini aja. Nah, teman-teman, ini produk kita ya. Kelebihannya apa? Kasih produk knowledge-nya dikit kan. Ini benefitnya untuk apa? Ke siapa aja? Dijelasin di situ. 1-2 menit sehari sekali. Sisakan 1 menit sehari sekali. Tapi benar-benar kita ngomong tuh nggak mikir lagi, udah lancar. Nah itu. Nah setelah upload video baru kita nanti riset keywordnya sebelum upload. Nah yang ketiga, konten ketiga tuh testimoni. Ini yang bikin orang yakin dengan produk kita itu adalah testimoni. Makanya kalau kita dilihat Facebook status dan WA story teman-teman kita yang jualan, sering dia bikin screenshot bukti transfer, bukti pengiriman, dan testimoni dari teman-teman itu kan, testimoni dari pembelinya. Nah itu testimoni itulah yang bikin orang semakin yakin. Nah ini kita juga bisa ngerekam teman-teman yang udah beli produk kita. Orang yang udah beli produk, kita minta testimoni, terus kita minta izin ya, upload di YouTube. Nah ketika udah upload. 3 ini aja dulu fokusnya. Yang penting keywordnya benar-benar kita kunci. Itu untuk konten. Ada yang mau ditanyakan nggak? Seputar konten. Aplikasinya atau apa, kalau pakai YouTube, kalau pakai laptop aplikasinya apa gitu ya. Biasanya pakai apa Mas? Edit Mas? Kalau ngedit video? Video. Filmora. Sama. Saya juga pakai Filmora. Dulu saya Camtasia. Ini pakai Filmora. Ini juga bisa jebol cracknya ya Mas? Ambil dari Google kan? Jadi ini sebenarnya berbayar, tapi bisa kita jebol cracknya dan gratisan. Hah? Apa? Kalau
aku pernah pakai laptop lama agak berat sih. Laptop aku itu tahun 2011 itu Toshiba. Itu agak berat tapi bisa kok. Tapi tergantung videonya. Kalau videonya terlalu berat, resolusinya ya berat. Tapi kalau Resolusinya? videonya kita pakai 480 gitu, Resolusinya dan panjang. Ya, Nah, panjang. itu ngeditnya lama sampai laptopnya panas. Kalau aku pakai Premiere, tapi ini rendernya apa? Rendernya lama ya. Nah, kalau mau simple pakai ini aplikasi HP ya, InShot. Dan masuk KineMaster ada ini loh, ada watermark kan. Kalau InShot ini yang warna merah ini ya, itu nggak ada sama sekali. Aku tuh waktu hotel ya, nge-review pakai InShot itu tinggal aku gabungin bahkan tanpa aku cut tuh. Masukin back sound. Udah. Terus kecepatannya biasanya aku tambah 2 kali kecepatan, jadi kayak lebih cepat gitu. Videonya biar 3 menit kan. Bahkan dulu aku nggak ngerti copyright. Jadi aku pakai lagu orang juga di situ. Goalnya kan ini, orang ngechat WA kita. Ini kayaknya ada yang ini tadi. Chat ya. Mana sih yang Batam? segitu udah hasilnya mas. Bahan yang itu udah hasilnya. Yang ini sering nomor asing tiba-tiba datang order. Bahkan mereka tuh nggak nanya kita marketingnya loh. Mas pesan student pak, kayak gitu. Ya udah kan aku Traveloka aja. dan mereka juga nggak bisa Traveloka gitu kan. Enggak. Kadang mungkin market yang belum terjangkau sama Traveloka ya. Tapi makin kesini itu kan 2018 mungkin masih belum ya. Yang upload kan 2017. Makin kesini emang kayak 2019 akhir itu udah banyak yang tahu Traveloka. Aku juga tembakin marketing hotelnya langsung. Aku pernah kerjasama dengan Grand Mega Bali itu. Mereka jual di atas 1.200.000 kalau nggak salah. Aku ambil ke dia tuh 400 marketing. Karena itu kan harga jual itu sebenarnya harga market instansi orang-orang dinas. Emang harus dibikin tinggi untuk invoice ke kantor kan. Dan mereka juga coba samain ke semua market. Tapi kalau kita tembakin marketingnya bisa lebih murah. Itu di semua hotel tuh Nginep ngeluarin ya dulu kan tadi saya cerita dulu saya kerja kan. Kebanyakan saya dibayarin juga hotelnya. Kayak saya kerja waktu tour leader, misalnya di Surabaya saya nginap ya dibayarin kantor. Sampai. Nah setiap saya hotel pasti nge-review dan hampir semua hotel tuh pakai ini aja. Terus review baru keywordnya, baru masukin ini. Editnya pakai InShot biar ada musik. Ya jadi apa ya? Hah? Sound saya asli saya matiin karena saya nggak ngomong, saya nggak jadi nunjukin video. Tapi nanti udah Pakai musik gitu aja, nunjukin videonya. dan keterangannya ini ada di penjelasannya gitu. Cuma musik. Nggak jelasin, cuma nge-review kamar hotelnya. Kalau ini jelasin, nah yang kayak Marriott Jogja ya. Itu nggak ada saya ngomong. Awal-awal saya pengen ngomong kan, tapi kamera kurang bagus. Nah sih gini aja. Nah ini sebenarnya bisa pakai kualitas tinggi ya, 720 bisa. Udah, nggak capek kan? Karena goal saya orang yang nyari keyword aja sih. Hotel Marriott Jogja. Tapi tulisan flash di Jogja itu bisa ya gitu. Bisa. Tapi kita ngejarnya cuma ngejar akses kalau kita. Kalau saya ngejar penjualannya, saya calo online lah jatuhnya. Ini kan goyang. Nah judulnya tuh kayak saya bikin fenomenal nih. Dulu Vanessa Angel kan ketangkep di Plaza Surabaya tuh. Langsung saya bikin pas lagi nginep. Goyang, terus nggak ada yang ngomong. Iya pakai InShot aja. Sebenarnya kita di mana? InShot ada background. Kelebihannya.
Mana ya ini? Saya pernah pakai lagu orang tuh. Nah, ini kan lagu orang nih. Suasana kamar. Kalau gini aja tuh langsung tidak dari penjualan juga hasil banyak. Hah? Kalau gini aja nggak dari penjualan cuma dari apa namanya adsense-nya Pak. Aku subscriber masih 500 jadi belum diterima AdSense. Betul, bisa. Padahal penonton video gue tuh udah ini loh 160.000 apa berapa gitu. Itu di apa kalau di Bahkan nggak dihitung penontonnya. Padahal ini loh temanku yang udah ini ya dapat AdSense ya. Jangan di bawah aku, pernah aku udah 100, ini kan 172.000 ya. Pernah aku 120.000, aku udah 150.000 penonton, dia 120.000. Tapi dia udah AdSense duluan, gaji pertama itu 2.800.000, aku masih ingat. Dia kan kita ada komunitas nih, kita tuh komunitas tuh berlomba-lomba nih. Siapa yang menang duluan langsung presentasi ke depan, caranya gimana? Itu dia bilang 120.000, 1.000 subscriber, dan dia memang lagi hoki diundang ke kantor Google di Senayan. Dia orang Depok kan. Diundang dan dia presentasikan gaji pertama nih 2.800.000 dari AdSense. Terus cara dia dapat subscriber 1.000? Upload tiap hari. Dia kan dia jualan di Tanah Abang ya, sama di Depok itu Detos namanya, Depok Town Square. Dia nge-review semua toko-toko di Tanah Abang, padahal itu kompetitor dia loh. Misalnya nih jual kebaya Tanah Abang. Nah, tapi dia pede, dia langsung bikinnya teman-teman yang di Tanah Abang yang pengen beli kebaya ini ya di sini ada di alamatnya blok ini. Jadi megang di situ. Tanah Abang berapa toko tuh? Langsung dia bikin konten. Tetap riset keyword kan, jual kebaya, jual apa gitu. Tapi misalkan buat konten itu misalkan isi dari kontennya di misal akun YouTube saya kan tak buat jual treadmill, terus tak buat review misal terus tak buat review tempat wisata, review hotel dan lain-lain, tak campur itu. Nggak apa-apa, nanti beda di playlistnya. Oh bisa di Ya, saya itu punya playlist tuh banyak nih. Nih komunitas, nih tutorial yang saya bikin, nih ikan cupang nih. Bahkan saya tiap daerah tuh Borneo beda videonya. Ini daily vlog Indonesia Timur, ASEAN. Nah dulu saya kerja di mall ya, sampai saya bikin review 52 mall. Itu cuma foto slideshow. Saya ini juga dapat income, jadi saya dulu kan media development cari spot kan. Hampir di setiap mall itu saya punya data foto dan videonya. Nah jadi orang yang mau pasang iklan di sini nanti hubunginya ke saya. enggak di YouTube enggak stabil, jangan lupa like dan subscribe gitu. Enggak. Banyak banget habis video gitu. Karena nggak ngejar personal branding. Nah ini cuma saya foto nih, ini di Bekasi ya. Kayak fokusnya udah nyari AdSense ya gitu. Nah ini dapat uangnya dari mana? Dari kompetitor tempat saya bekerja. Pasti mereka minta nih, tim eksekusi pasang neon box, itu pasti. Saya langsung cari. Saya pernah tuh di Makassar, saya di sini dari Jogja, dia minta cariin yang eksekusi di Makassar yang pasang neon box. Saya cuma nyari Google, filter nih berapa nomor yang kira-kira terpercaya, itu agak main intuisi ya. Oh, ini kira-kira orangnya bisa nih dipercaya. Saya lempar ke vendor itu yang pesan itu Ming Advertising. Ming itu salah satu yang besar di Indonesia. Kalau tempat saya bekerja itu masih kecil-kecilnya lah gitu. Saya ISC kan. Nah, Ming itu aja pesan ke saya gitu. Karena memang marketnya setiap konten yang kita bikin itu sebenarnya marketnya ada. Caranya cuma kita bikin keywordnya tuh sesuai apa yang dicari market. Dan enaknya YouTube dan Google, algoritmanya benar-benar orang yang niat mencari produk. Jadi nggak harus saya punya 1.000 penonton untuk dapatkan satu penjualan. Beda sama Facebook, 1.000 orang yang melihat konten promosi kita, belum tentu orang jual, orang itu beli. Karena mereka belum butuh needs-nya tuh. Kayak ini nih, di rumah saya WC-nya rusak. Saya butuh jasa sedot WC. Saya cari Google. Nggak mungkin rumah saya WC saya bagus, tapi saya iseng-iseng jasa sedot WC. Misalnya orang nyari treadmill, nggak mungkin iseng, tapi orang yang benar-benar pengen, ya nyari. Nggak iseng-iseng gitu.
Nah, orang-orang itu tuh yang langsung kita bikin di judul, kunci keywordnya sama masukin nomor HP. Tadi di hotel. Jadi banyak tempat saya bikinin playlist gitu. Dari 2016 sih saya eksis nyari di YouTube. Dan di platform lain sih ada Facebook Ads juga, website. Memang digital marketing secara umum. Nah, ini kita masuk ke tool ya. Tool itu biar gak capek nih kalau habis pakai HP pindahin ke laptop. Nah, itu mending pakai HP aja, langsung diupload. Gunakan aplikasi Insert yang tadi. Insert itu kelebihannya ada background, bisa potong tanpa watermark, itu bisa. Nanti teman-teman silahkan download aja di HP-nya pakai Insert. Modalnya percaya diri, upload terus-menerus itu tiap hari. Di target awal 100 video, dilarang mengeluh. Jangan ngeluh kalau belum upload 100. 100 video. Iya, kalau kita langsung Dalam 1 bulan. satu hari aja, satu hari satu. 100 hari. Konsisten, keywordnya dikunci, sebar di banyak kota. Kalau memang produknya bisa ke banyak kota. Jadi nanti setelah ini nanti kita bakal ada riset untuk keywordnya. Teman-teman mau langsung praktek nggak? Bikin video sekarang? Ada yang mau? Ayo, saya dulu ya. Nanti atau gantian. Atau siapa yang mau duluan bikin video? Nih ya contoh. Oke, hari ini tanggal berapa, Mas? Hari ini tanggal 22 Februari kita lagi ada kelas ini ya, kelas bisnis online dari Tajud Business School. Materi hari ini itu sangat seksi ya, YouTube marketing, cara menghasilkan dari YouTube. Nah, di belakang itu ada Mas Reza itu dari Klaten. Ini ada Mas Ryan ya, Mas Ryan dan Mas Ruli dari Jogja. Terus satu lagi Mas Tri dari Klaten. Nah, jadi kita itu konsisten ya, hari itu Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 4 siang itu ada kelas gratis di sini. Kelas gratis di Jogja, di kantornya Tajud Official. Nah, karena ini saat ini pandemi, kita cuma batasi 5 orang aja. Nah, jadi cepet-cepetan ya. Tapi buat teman-teman yang belum bisa ikut, kita juga live via Zoom di sini. Jadi kita open terus, setiap kita ada kelas kita live via Zoom. Nah, itu buat teman-teman yang mau ikut kelas gratis ini bisa cek nomor saya yang ada di judul ya. Oke. Stop. Dan itu nanti langsung saya upload. Dan saya kunci. Saya ini baru bikin ya, baru jalan kan. Saya tuh malah mengunci keyword kelas bisnis online gratis dari Aceh sampai Jayapura. Aceh, Medan, Pekanbaru gitu kan. Ini nggak saya upload barusan nih pada Aceh. Besok saya upload lagi Medan. Satu video, satu judul. Jangan sampai videonya sama, judulnya dibedain. Maksudnya nanti video copyright gitu, kita langsung di-ban. Tapi kalau yang punya saya itu ada dari profilnya itu memberikan apa namanya video itu yang ngaku banyak orang, satu video. Digabungin pakai Filmora? Enggak, cuma satu, langsung upload satu video tapi judulnya dibedain. Yang aku orang banyak, mungkin jangan sampai itu sebenarnya bisa ada orang 10 upload semua ada video yang sama ya. Rawan ban sih sebenarnya kalau kayak gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya berapa bulan lagi belakangan. Cuman kata dari itu kalau itu nggak apa kalau misalkan yang diizinkan untuk si pemilik video ya. Berarti kuncinya dia nggak nuntut kan? Enggak. Cuma nanti kalau Facebook, kalau saya pribadi pernah bahkan di saat upload langsung Facebook tuh notif video ini pernah diupload sebelumnya. Jadi saya itu upload, saya lupa nih ngupload, tapi saya kira belum upload ulang, terus nanti kan double tuh video ini udah pernah diupload sebelumnya gitu. Nah nggak tahu ya kalau misalnya udah pernah orang lain yang upload, kita cuma bedain keywordnya, nggak tahu. Tapi kalau menurut saya bagus dikasih nilai tambah dikit. Misalnya tadi treadmill ya, kalau kita jualin treadmill, kasih aja video opening dari Mas di depan. Nah, buat teman-teman yang ada di Banda Aceh, Medan dan sekitarnya yang sedang nyari treadmill, lihat ya review di sebelah ini. Baru itu ditambahkan, baru itu video yang udah template. Jualnya Pakai Filmora. Hah?
gabungin videonya pakai Pakai InShot bisa, pakai Filmora tadi yang di laptop ya, pakai InShot lebih gampang. Itu kalau bisa nilai tambah sih. Jadi nggak, kalau memang ada resiko band kita nggak kena kan, karena nilai tambah di opening sama closing kalau ada. Ya cuma dikit, tapi memang original, bukan video yang udah kita tag sebelumnya kita masukin lagi ya, tapi kita benar-benar tag baru di bagian closing. Nah itulah dia tadi ya produk-produk dari Treadmill. Yang mau beli jangan lupa nih pesan di bawah ini. Nah kalau mau tambahin jangan lupa like, comment, dan subscribe, itu boleh. Itu berarti di YouTube Studio ya? Ya, itu jadi YouTube Studio. Saya aja tadi malam tuh bikin video apa ya? Oh, video tutorial. Saya bikin langsung upload. Baru saya editnya di YouTube Studio, potong-potongnya, ganti musiknya. Jadi saya upload aja dulu video mentah, baru saya edit. Sekarang YouTube udah gampang soalnya. Ada mikir, ngapain pakai Filmora, ada pakai ini kan YouTube Studio gitu. Nah kuncinya itu ada di YouTube Studio, termasuk ganti thumbnail. Pokoknya kunci kita tuh upload dengan keyword yang tepat udah. Setelah itu mainnya di YouTube Studio ini, konten. Nah misalnya ini kita buka satu konten saya. Nah ini buka satu video. Kalau ini memang video personal, jadi saya gaduh-gaduh di YouTube ya. Pengalaman pribadi juga masukin ke sini. Nah ini bisa ganti thumbnail nih. Nah ini thumbnail. Nah ini bisa upload kalau kita punya thumbnail custom sendiri. Nah kalau edit gimana? Edit itu di editor. Nah kalau mau analitik kan lihat nih, video ini udah berapa orang yang lihat. Nah itu di analitik. Nah baru 22 kali sejak dipublikasikan. Ini ada editor. Per hari ini kayaknya saya udah bikin 500 video. Nah ini tinggal kalau mau di-cut nih, pangkas, ini ditarik, terus simpan. Nih edit hasil pangkas ya. Oh ya ini, hapus atau pisahkan. Nah misalnya hapus nih. Ini pangkas, seharusnya ini bisa dipisahkan di sini nanti. Cuma sampai di sini. Nah ini ada pisahkan, klik, terus di sini simpan. Atau hapus perubahan. Kalau ini satu, ini edit yang cut ya. Cut di sini, terus ini mau masukin musik nih, tinggal tambahkan aja audio. Nah, seharusnya nanti bakal muncul audio-audio dari YouTube-nya. Nah, ini mainnya di sini aja nih. Tampilannya kayak Filmora kan, Mas? Persis. Tinggal dihapus berubah. Nah, itu editor. Nah, ini kalau bisa balas-balas nih komen orang yang di YouTube kita. Mana tadi ya? Komentar. Balas-balasin aja. Nah ini indahnya kota Surabaya di malam hari. Sukses Mas Bro. Ini view kota Surabaya dan sebelum landing ke Bandara Juanda. Saya cuma ngerekam dari pesawat tuh 1 menit kayaknya. Isinya cuma lampu. Ini cuma video gitu, video dari pesawat gitu saya rekam. Nah tapi ada ini yang keyword itu. View Surabaya. Ini jual ikan cupang Pontianak nih. Harganya berapa? Cobain nge-gym, swimming, sauna, joy Maria. Kak, saunanya masih ada tapi. Nah, ini banyak nih. Nah, itu untuk video. Ada yang mau praktek nggak? Langsung. Silakan. Pak, yang di online ada yang mau praktek nggak? Mbak Anissa mau praktek langsung nggak? Mas Yusuf, silakan Mas. Jadi kita gratis ya, Senin sampai Kamis belajar bareng di sini. Ya untuk di awal materi itu marketing, nanti ada yang namanya copywriting, ada Facebook marketing juga, bakal diganti-ganti. Nah ini riset keyword, gunakan Google Search yang kayak Mas udah gunain tadi kan, atau pakai keyword.io.
hasilnya sama kok, keywordnya sama hasil. Terus jangan lupa input nomor WA admin CS kita, bisa langsung di judul atau di deskripsi. Nah di deskripsi kalau bisa input link Instagram dan Facebook, dibikin sedetail mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Jam berapa sih? 15.13. Gunakan Google Search. Mas ini mau jual apa Mas Royan? Mau praktek mau jual apa nih? Contoh nih. Properti, oke. Properti lumayan loh kalau di Google nih marginnya. Apartemen di Jogja. Mas penting ini Mas, pemainnya masih dikit loh. Review apartemen-apartemen yang ada di Jogja. Sepi. Aku punya mentor tuh, dia nge-review apartemen yang ada di Jakarta. Penjualannya lumayan. 5% aja dari angka ratusan juta nih. Misalnya 300 juta ya. 5%-nya berapa tuh? 15 juta. Komisinya. Kita modalnya kerjasama atau kita harus Tembakin marketing. Kalau dia tuh sistemnya gini. Misalnya nih ada apartemen Vivo apartemen di Suranto, dia kesana langsung minta nomor marketingnya. Nah setelah minta nomor marketing, izin, aku jadi marketing kamu lah, aku main di YouTube, nanti porsinya berapa, dicandain gitu kan, 5%. Nah kalau bisa memang kalau memang mau diservisin, kalau bisa ada perjanjian juga, ya lebih bagus tanda tangan kesepakatan. Nah dapat 5%, apartemen itu kan minimal 300 juta ya di Jogja. Karena aku lagi jual punya Pak D juga nih di Jogja itu di Vivo 385. Itu studio kecil satu ruangan. 3 kali 4 meter. Hah? Iya. Keren Mas properti. Ini apartemen di Jogja ya. Nah, ini apartemen di Jogja dijual. Ini keyword orang yang nyari sewa bulanan nggak usah dimainin. Nah, ini apartemen Jogja dekat UGM. Di dekat UGM itu kan ada apartemen UGM tuh. Yang arah ke Jalan Magelang bukan? Bukan Magelang. Apa? timur Jalan Magelang ada Nah itu pergi ke situ cari apartemennya. Biasanya orang EU gitu sih, ternyata kan. Di sana langsung nge-review. Izin sama yang marketingnya, aku bikin video YouTube ya, 2 menit. Udah, keywordnya dikunci. Lumayan loh. Apartemen Jogja Harian ini nggak usah, keyword ini nggak usah. 2 kamar. Nah ini paling nih dekat UGM sama apartemen Jogja sama jual apartemen di Jogja, atau bisa pakai keyword tool. .io. Nah ini bakal dia ngasih riset keyword-keyword yang dicari orang di Google, di YouTube dan sebagainya. Kita coba YouTube, Google ya. Nah, mereka bakal ngasih sama kan dengan yang Google Search tadi, hasilnya apartemen Jogja dijual, bulanan, dekat UGM. Nah, ini kan keyword yang benar-benar dicari orang, dipadu-padukan aja nanti. Ini yang perlu Jogja ada kuburannya. Tahu nggak di mana? Di Vivo itu. Ada kuburan. Kan sempat viral yang di Twitter, tahu nggak? Yang cewek update, dia buka story kan, buka kamar, bawain kuburan. Jadi kan kalau berenang pasti gini, terus kuburan, emang kuburan di belakangnya, dan itu dekat jaraknya. Aku kan tinggal di situ, jadi emang kalau ke gedung sebelah
nama apartemennya Indolux tuh. Emang kuburan di bawahnya. Dan batu-batu hitam yang tau lah kuburan tradisional lama kan. Si cewek ini kayak drama, di-share ke Twitter, yang aneh-aneh. Dan apartemen itu viral, menjatuhkan apa namanya nilai apartemen. Dia sempat dituntut juga cewek itu. Nah, kejadian viral itulah latar belakang munculnya keyword ini nih, apartemen di Jogja yang ada kuburannya. Saya itu kan sempat tinggal, jadi saya akses juga Google Maps. Teman-teman tahu nggak yang Google Local Guide? Itu kan ada jenjang level tuh. Ya. Nah, aku kan level 9 nih menuju 10. Foto yang paling banyak itu apartemen Vivo. Yang paling banyak dilihat orang. Jadi, nah ini bagus juga nih untuk naikin ini kita. Saya sempat diundang ke Google loh, bulan 11 kemarin harusnya berangkat ke kantor Google Amerika. Karena yang level 5 ke atas ya mas, kan diundang. Diundang tuh kita harus bikin video presentasi untuk meyakinkan Google bahwa kita layak untuk diundang. Dan dinilai bahasa Inggris sama kualitas review kita. Nah ini kan ada foto nih, saya level 9, poinnya ada 65. Setiap mungkin ada berapa poin sih? Ada nilai-nilainya, kayak foto itu cuma 1 atau 5 ya. Tapi yang mahal review. Review itu 10. 10 poin. Hah? Dapat biasanya diundang ke Google setelah level 5 ya. Itu diundang, dapat undangan, terus dapat ini. Sering dapat voucher-voucher gitu loh. Kalau nginep di hotel, potongan vouchernya banyak. Voucher misalnya hotelnya, dibiayai. Full sampai visa-visa dibiayai. Itu kita cuma nge-review aku datang ke sini, terus aku foto di sini ke sini. Iya. Kayak blogger, kalau zaman dulu kan ada blogger ya. Di foto itu kita upload ke Google Maps, pakai email kita, jangan sampai emailnya keganti ya, satu email aja. Upload, terus ceritain pengalaman kita di situ, review aja. Kayak gitu juga bisa dipanggil Google. Iya. Saya itu foto saya yang dilihat udah 6 juta. Yang kita datang ke tempat itu lebih baik review. Sebenarnya itu ngelatih skill review kita kan, karena itu kepake di mana aja nanti. Kita main di YouTube, kita main di Instagram, Facebook, skill review kita naik. Saya tuh sisain biasanya seminggu sekali lah nge-review. Jadi saya foto di hari Minggu itu saya biasanya 2 jam itu cuma ngurusin upload, nge-review, ngasih rating dan sebagainya. Nah ini foto yang tampilannya paling banyak ya. Oh, Palembang Square sekarang. Saya dulu kan hotel nge-review ini juga mall ya waktu kerja. 532.000 orang. Nah ini Vivo apartemen Seturan. Yang paling banyak dilihat orang. View-nya bagus-bagus. Kuburannya itu di belakang. Kalau view-nya bagus-bagus loh. Nah ini Bandara Halim, Termanis. Teman-teman kita Mas diundang sama voucher itu tadi aja. Sejauh ini belum ada gaji sih. Diundang terus gratisan loh. Tapi semua yang di atas tingkat 5 diundang semuanya, tapi nggak semuanya lolos. Jadi nanti memang benar-benar diseleksi. Sedunia tuh cuma 150 orang. Tapi yang level kayak 8, 9 itu kayak diprioritaskan gitu. Apalagi yang level 10. Sampai di kantor Google itu dipanggil maju ke depan, orang tepuk tangan semua. Berapa bulan, berapa tahun? Aku mulai 2017 kok, masih baru. Sementara yang lain aku kayak bikin apa ya, eksis Instagram itu udah lama, lebih lama malah 2014 atau 15. Nah ini kalau tadi kita udah bahas keyword ya. Keywordnya pakai keyword tool dan Google search. Baru kita input nomor WA admin CS. Pastikan ada di judul dan di deskripsi bikin aja agak panjang, ada WA, ada IG, ada Facebook kita. Nah thumbnail itu, itu tadi kita ada buka ya YouTube Studio, editnya bisa pakai Canva atau di InShot sendiri itu bisa bikin thumbnail, ada template-nya. Nah itu cara-cara gampangnya. Bagus. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Slide-nya udah habis nih. Cuma sampai YouTube Studio.
tinggal praktek. Kalau yang mau praktek silakan review kelas ini boleh, review aktivitas yang lain boleh. Next ya. Nah, jadi itu tadi udah tutup sih kelas kita yang gratisan hari ini. Cuma sampai situ aja. Nah, tinggal praktek. Nah, selain itu kita juga punya kelas premium. Premium itu materinya jauh lebih banyak, pastinya jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak. Dan hampir semua platform, di banyak platform. Ada nanti kita yang namanya kalau premium itu ada belajar Facebook Ads. Itu setiap Kamis gratis untuk member premium. Kalau yang non-member nanti mau datang ke kelas Facebook Ads setiap Kamis juga boleh. Tapi itu yang non-member nanti berbayar 149 gitu. Setiap Kamis karena kita praktek terus. Nah, apalagi ya Mas? Nah, kita langsung aja premiumnya itu nanti dapat paket ini juga affiliate. Affiliate itu yang bisnis mereferensikan sih. Termasuk mereferensikan teman join ke kelas ini dan ketika temannya itu join ke premium kita dapat fee. Contoh nih, Mas pulang nih kan, misalnya Mas belum member nih, tapi Mas mereferensikan orang. Tadi kan, misalnya Mas upload di Facebook status keseruan belajar hari ini, ya kan? Misalnya ada foto, ada gambar, nah Mas bikin di situ, oh gratis loh gitu. Buat teman-teman mau ikut, hubungi WA. Nah itu kan mereka nge-WA tuh. Atau misalnya Mas nggak ngajak mereka untuk nge-WA, pasti kan ada yang komen tuh. Itu kelas apa sih yang gratis? Nah undang orang itu ke sini. Begitu mereka belajar dan mereka join, Mas dapat 10% dari komisi penjualan. Walaupun non member ya. Kalau premium member nanti ada komisi-komisinya juga tentunya lebih besar dari itu. Nah, karena memang kita masih baru seminggu, jadi memang fokusnya di pengembangan member. Nah, cara mempercepat pengembangan member pakai strategi afiliasi atau yang referensikan. Nah, ini saya jelasin dikit, affiliate marketing itu bisnis terindah di dunia. Karena modal kita sebar link dan mereferensikan orang. Fokusnya itu quality control. Kita ngecek nih, ini produk benar-benar bagus nggak kalau aku referensikan. Kalau bagus ya aku tawarkan ke teman-teman. Karena kalau nggak bagus, teman-teman komplainnya ke aku gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau udah yakin sama produknya bagus, silakan direferensikan. Dan tetap ada komisi afiliasi gitu. Nah terus dapat produk kedua, sebenarnya teman-teman udah dapat nih. Per datang hari ini dapat produk dropship yang tadi kan, dengan daftar di email afiliasi tadi. Nah itu udah dapat produk, tapi kalau beli member premium dapat produknya untuk dibawa pulang gitu. Ada produknya gitu. Kalau sekarang nih kan belum member nih, pulang masih berupa member aja. Nah kalau nanti misalnya beli paket member kita ada produknya. Salah satu dari ini ya Mas. Nah itu untuk produk dropship yang nanti bakal kalau mau diseriusin juga ada komisi yang lumayan kan, tadi kita udah ngobrol soal komisinya yang ini lumayan juga, dan ada potensi-potensi lainnya gitu, dan transaksinya by system pakai web member area yang tadi atau bisa ke CS-nya langsung. Nah itu nanti dia member premium bakal diedukasi kok. Nah, dan income otomatis ini dapatnya dari mereferensikan orang. Tadi kita ada praktek gitu ya, mereferensikan orang daftar ke link tersebut, yang link dropship. Orang yang daftar ke link kita, kedepannya setiap dia transaksi kita dapat 10%. Jadi misalnya nih penjualannya 200.000, kita dapat 10%-nya 20.000 dari orang-orang yang daftar dari link kita yang tadi, yang kita referensikan. Itu seperti bisnis kayak Tokopedia dan lain-lainnya. Dan itu komisinya cuma putus ke satu orang aja, nggak ada jenjang sampai 2 orang kayak MLM ya. Tapi memang orang yang kita referensikan aja, karena kita punya pertanggungjawaban untuk mengedukasi mereka untuk product knowledge. Nah, selain paket bisnis ini, kita juga punya yang namanya kurikulum, yang kalau dihargai versi lebaynya itu segini. Karena untuk belajar Facebook Ads, misalnya saya tuh misi di Tarakan itu, mereka beli Facebook Ads 1.750, full workshop seharian. Google Ads juga sama. Bikin web, kita punya kurikulum yang ada video tutorial cara bikin web. Dari dasar, order web, optimasi, sampai ke landing page. Yang mana kalau teman-teman bisa skill itu aja, jasanya bisa dijual ke perusahaan. Bikinin web perusahaan, bikinin landing page perusahaan. Nah, yang kalau kelas workshop sehariannya tuh minimal 2,5 juta sih.
karena memang teknis. Nah, kalau kita di kurikulum bisa diakses sampai kapanpun, ya seumur hidup. Untuk saat ini cuma one time payment atau sekali pembayaran. Nggak tahu kedepannya dengan member udah banyak, saya pengen bikin membership kayak mereka bayarnya per bulan. Dan orang yang mereferensikan orang bayar per bulan itu bakal dapat income bulanan. Nah, tapi itu nanti kedepannya bakal seperti itu kalau udah banyak. Tapi kalau masih baru, cuma sekali bayar. Nah, ini ada YouTube Marketing, ada Google Business juga penting. Nah, banyak materi ini cuma dalam satu kurikulum. Kira-kira kalau saya jual berapa? Tebak-tebakan aja. Nggak harus beli sekarang. Gimana? Kalau saya jual berapa, Mas? Iya, Pak. Paket membership premium kita. Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak di online? Oh, ternyata nggak ada. Jadi kita beli. Kita punya dua paket sih. Namanya basic. Harganya 798, premium 7.598. Nah, dapatnya apa? Dapatnya produk, member area yang tadi. Sebenarnya teman-teman udah dapat edukasinya yang belum ya. Kurikulum yang saya sedang bangun sekarang. Nah, kurikulum itu saya tunjukin aja. Kita belajar gampang kok, cuma di Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini materinya ada semua. Tapi yang baru benar-benar diupload tuh Facebook Ads dan Google Business. Cara mendaftarkan alamat kita di Google. Login aja Google Classroom. Jadi nanti untuk pembinaan konsultasi Google Classroom dan grup WA ke depannya. Nah, ini yang sedang kita bangun namanya Tajir Business School atau disingkat TBM. Nah, di tugas kelas ini nanti bakal ada tugas juga. Misalnya saya ngasih tugas harus dikumpul hari Rabu. Yang dikumpulin apa? Konten-konten yang udah kita update. Saya pengen dalam satu hari kan satu video, berarti 7 hari 7 video. Nah, 7 video itu kita screenshot dikumpulin dalam bentuk tugas. Dan itu feedbacknya ke teman-teman masing-masing. Karena income ke income teman-teman kan. Saya cuma nge-push biar cepat tugas gitu. Kayak 100 video dalam 100 hari. Nanti tinggal di screenshot, kirimin buktinya. Nah, tugasnya mungkin gitu. Nah, kalau materi-materi, ini banyak sih materinya. Ada follow up, paket dropship, affiliate marketing. Nah, yang tadi kurikulum itu semuanya ada video tutorialnya di sini. Termasuk ini kemarin ada WhatsApp blast. Cara nge-blast WA ke banyak nomor langsung. Ada video tutorialnya. Jadi misalnya punya produk yang data, kita udah punya pelanggan nih. Pelanggannya sampai 500 misalnya. Kan capek disapa satu-satu. Kita pakai sistemnya broadcast. Nah, pakai WA blast aplikasi itu. Ini ada tutorial cara penggunaannya. Nah, ini ada jual afiliasi juga. Jadi WA Blast ini memang berbayar sih, tapi kita dapat peluang afiliasi. Nah, itu nanti saya ajarin cara jualan afiliasinya. Mereferensikan teman-teman untuk beli WA Blast juga. Terus ada membuat link pesan otomatis ke WA kayak Bitly itu ya, Mas. Di Bitly kita bikin link otomatis. Terus yang ramai itu Facebook Ads dasar. Ini benar-benar yang belum pernah ngiklan dari nol. Nah, ini pengenalan. Nah, ini Facebook Ads. Ini yang akan kita praktekin di kelas premium sampai akhir Februari. Dan kalau Maret masih butuh sama skill FB Ads, tiap Kamis kita Facebook Ads aja yang kita bahas. Terus kalau kedepannya ramai Google Ads, kita praktekin Google Ads. Nah, untuk material nanti diupload di bagian sini Google AdWords. Nah, ini materinya akan dikembangin terus, update karena bisnis kan dinamis ya. Kedepannya bakal ramai yang namanya TikTok Ads atau konten TikTok. Nah, goal saya juga bangun komunitas. Kedepannya yang undang bintang tamu yang memang TikTokers. Mereka yang bicara di depan, kita yang member premium yang dapat aksesnya gratis. Tinggal undang mereka itu yang udah jago-jago TikTok. Nah, ini untuk harganya masih diskon 50% ya sampai akhir Februari. Karena kita baru launching seminggu dan Maret mungkin naik harganya. Jadi harganya itu segini nih, 399 dan 799. Bedanya apa nih basic sama premium? Cuma di komisi mereferensikan orang aja. Misalnya nih, basic komisinya 20%. Nah, misalnya teman-teman non-member nih mereferensikan orang hadir ke kelas dan orang tersebut join.
itu 10%. Misalnya teman-teman member basic mereferensikan orang datang ke kelas ini, join, itu 20%. Premium 30%. Sisanya sama, ada kelas konsultasi, kelas gratisnya, seterusnya ya kalau yang join sekarang. Terus kurikulum yang bakal terus update. Nah, itu untuk premium. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak teman-teman yang di Zoom? Kalau yang mau bertanya silahkan. Ini yang mau ditanya. Iya dong. Nah ini eksklusif sebenarnya teman-teman beli di membership itu ya kurikulum itu pasti ya paket digital terlengkap. Komunitas ya harapan saya secepatnya teman-teman yang member dapat sukses duluan nih karena story-nya bisa di-share ke member yang lain. Nah itu boleh komunitas. Misalnya kayak Mas tadi nunggu penjualan 100 juta dalam sebulan contoh ya. Ya udah Mas yang presentasi di depan caranya gimana sih? Nah itu sharing-sharing. Nah nanti kayak kita punya member yang Bu Sari ya kan, dia kan pengen ngembangin franchise bimbel itu kan. Nah kedepannya nanti saya tuh sebenarnya pengen Bu Sari itu yang sharing ke depan. Gimana sih caranya ngembangin franchise gitu? Dia itu jual lah franchise bimbel 3 juta. Target marketnya jelas. Ibu-ibu rumah tangga yang butuh penghasilan. Cuma bikin ruangan kecil di rumah, terus bikin bimbel les baca tulis sama ngitung paling dasar itu. Dan itu paket membernya udah kejual sampai Lampung, ke kota-kota lain udah, karena dia memang sama saya Facebook Ads kan, dia ambil private mentor. Nah jadi dia langsung praktek. Dan kemarin terakhir ketemu Pak Rudi Chandra ya, Rudi malah ngembangin pengen ngiklanin Facebook Ads produknya dia. Nah jadi kayak makin sini makin kencang. Itu yang saya bilang kalau mau jual Facebook, kalau mau iklan di Facebook Ads jualan franchise aja, marginnya tinggi. Nah kurikulum, komunitas, dan konsultasi ini ya kita punya grup WA untuk konsultasi, untuk saling diskusi, dan setiap Kamis member premium ada pertemuan di sini itu jam 4 sampai jam 6 sore. Kalau Kamis kemarin bahkan sampai jam 9 malam kita, karena Facebook Ads kan agak teknis. Nanti ada cara bikin web dan sebagainya, tergantung kebutuhan market lah. Nah ini nilai-nilai yang kita pegang tuh ya, kita pengen komunitasnya bertumbuh, growth-nya bertumbuh cepat, kolaborasi sebanyak mungkin orang, sama ada impact sosialnya ke para member. Udah mungkin itu aja. Next bisa chat saya di WA. Atau kalau yang mau nanya-nanya juga boleh. Nanya seputar materi tadi juga boleh, kita masih ada diskusi nih. Karena kita bakal off kelas sampai jam 4. Ini udah 15.36. Masih ada 24 menit. Mbak Nisa, ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak? Ya, ada suara nih. Itu tadi Mas dengan di YouTube kasih kata-kata gitu. Apakah si Google itu bisa langsung mengindeks dan dia langsung bisa gampang ketemu? Misalnya orang nyarinya kan pasti lewat Google kan, tidak lewat Google kan? Iya, ketemu. Carinya dari Google ya? Jual. Kita mau anggaplah treadmill ya. Nah, algoritma Google itu terakhir di sini ada video kan? Biasanya kan yang paling pertama kan Google My Business ya. Algoritma pertama Google My Business. GMB dulu. Nah, terus si YouTube itu kapan? Dulu algoritmanya masih di sini, ada di bawah GMB. Dulu tuh sebenarnya GMB kan di sini ya Mas, di kanan kan? Yang pertama itu artikel atau AdWords orang yang bayar keyword kan, yang bayar kata kunci. Di bawah AdWords itu biasanya ada web yang paling banyak dibuka. Di bawah web dulu itu ada video. Nah sekarang algoritmanya berubah dengan videonya di sini nih, baru muncul YouTube. Ada scroll menuju ke sini. Untuk customer journey-nya bakal mereka yang biasanya sih orang yang nyari kan visual. Di scroll nanti dia tiba-tiba ada video gitu di bawah. Sekarang ini yang terbaru algoritmanya nggak ada video.
Tapi sebelum-sebelumnya itu ada video itu di tengah-tengah. Nah sekarang kayaknya Google lagi naikin yang namanya ini nih, karena dia pengen organik termasuk interaksinya. Nah kayak di kurikulum kita itu ada Google My Business juga, jadi kita itu nanti kedepannya harus setiap yang beli ke kita nih minta dia review kasih bintang 5, ya kalau bisa bintang 5, pokoknya jujur lah, review bintang sama kata-kata, itu yang naikin rating kita paling atas karena banyak yang review. Kalau ini mas buat nampilin di situ tuh kemarin kamu coba nggak tampil YouTube enggak yang di Maps? Google Maps udah terdaftar, udah verifikasi belum? Udah, enggak. Mungkin muncul tapi di bagian bawah-bawah itu loh mas. Ya misalnya nih. Nggak tak set di lokasi yang titik saya tentukan itu nggak ada. Biasanya ada kalau belum verify kali ya. Udah verifikasi belum? Kalau verifikasi itu dia ada yang memang langsung terdaftar, ada yang butuh pakai kode verifikasi. Nah kode itu bakal dikirim ke alamat yang kita daftarkan. Misalnya nih alamat rumah, tim Google bakal ngirim kode verifikasinya, baru kita input di situ, baru kita bisa akses. Ini malah saya aja. kalau misalkan yang bisa berapa, pokoknya nama yang buat nama toko sendiri bisa. Kalau lagi hoki jebol, maksudnya lolos. Tapi kalau lagi nggak oke, Google bilang harus verifikasi. Dia bakal ngirim kode aktivasi ke alamat yang kita daftarkan. Melalui Pos surat. Nah ini kayak saya nih. Saya ini udah terverifikasi. Ini yang beta ya. Beta ini ikan cupang. Dia verifikasi 3 hari baru dikirim ke rumah. Nah, ini juga verifikasi. Ini tanpa verifikasi. Jadi untung-untungan. Nah ini sedang verifikasi. Mereka itu, ini saya daftarin punya teman saya, ekspedisi, harus nanti dikirim nih ke alamat dia yang di Cibubur, dia harus aktivasi kode yang dikirim ke rumahnya itu, baru dia bisa verifikasi. Nah ini toko butik, ini verifikasi, ini juga dikirim oleh Google. Kalau ini langsung, ini otomatis nih. Ini juga otomatis tanpa verifikasi, jadi ya untung-untungan sih sebenarnya. Atau tergantung ketepatan kita input alamat tersebut, dan alamat tersebut masih sepi di Google Maps, itu cepat diterima oleh si Google Maps-nya. daftarnya melalui Daftarnya bentar. Tinggal ini sih, daftar Google My Business. dulu buka ini download di Play Store Google My Business. Itu juga lebih gampang. Tapi enggak ini enggak bawa langsung. Coba dibuka Google My Business-nya, udah verifikasi belum? Sudah. Hah? Enggak. Baru verifikasi paling mas. Mungkin belum. Kuy yang mau tanya. Nah, bahkan di aplikasi ini loh. Ataya. Nih, kalau udah verifikasi ya, bakal dikasih data nih. Toko kita dilihat berapa hari, berapa kali. Bisnis. Aplikasi Google My Business. Tuh, dilihat 316 kali. Penelusur berdasarkan penelusuran tuh 153 orang. Nah, ini datanya nih. Misalnya nih udah turun 8% bulan ini. Nah, jadi kita harus eksis terus. Sebenarnya asal menembak daerah Jakarta buat verifikasi tapi cari yang ada verifikasinya gitu. Nah, kalau itu mending dicoba. Kalau memang nggak verifikasi ya nggak rezeki. Kalau memang butuh verifikasi berarti nggak oke kita kan. Tapi yang penting kan ini alamatnya alamat Google ada yang review terus apa namanya nggak peduli ada tempatnya padahal ada nomor kontaknya yang cuma kadang nanti ada user yang melihat itu dia bisa ngelapor. bisa tahu. Google Local Guide yang tadi itu yang saya daftar tadi, saya level 9, itu saya bisa ngelaporin. Bahkan saya pernah nih laundry di Bali ya, di Denpasar, di dekat Kuta daerah Badung. Dia itu kayak nipu loh. Dia itu bilang
laundry express 3 jam langsung jadi. Sebenarnya nggak nipu sih, 3 jam langsung jadi kan. Pas saya datang itu ternyata self service, kita nyuci sendiri nunggu sampai 3 jam, dan itu ada minimal berapa kilo, pokoknya harus beli sampai berapa puluh ribu gitu, dan kita nyuci sendiri 3 jam loh. Emang dia bilang 3 jam langsung kering, tapi nyuci sendiri, ngeringin sendiri, setrika sendiri. Saya laporin ke Google, ini copywritingnya nipu, saya bilang. Masa iya 3 jam langsung jadi, ternyata kita sendiri yang ini. Jadi dia cuma memancing orang untuk traffic aja kan, datang orang tapi kecewa di situ. Dia nggak jelasin bahwa ini konsep self service, nyuci sendiri, setrika sendiri, ngeringin, jemur sendiri. Hah? Iya. Tapi saya laporin punya nanti bintang 1, terus saya kasih review yang negatif. Review bisa di bisa, teman-teman minta tolong review dong, ini dong. Masalahnya kalau ketemu orang bisa kasih bintang 1. Iya, orang yang nggak suka sama kita tuh bahaya loh. Dia bisa ngasih bintang 1 dan review negatif. Nggak bisa hapus itu. Sebisa mungkin kita balas positif aja, jangan dilawan. Maaf ya, atas pelayanan kita. Kita punya nomor customer complaint loh. Silahkan chat nomor ini. Dah arahin dia ke WA biar cepat selesai. Daripada kita balas panjang-panjang bisa dihapus. Iya. Maaf atas ini kita jadikan koreksi gitu. Bikin aja kalimat-kalimat yang menghibur lah, positif lah ya. Padahal dia pernah ada. Kadang akunnya email bodoh. Wah, email palsu loh. Emang orang yang ada niat pengen ngerjain ya. Namanya bisnis pasti ada yang nggak suka gitu. kan lokasi bisa dipindah. Bisa. Tapi biasanya kalau pindah lokasi verifikasi. Verifikasi ulang. Teman-teman mau main ternak database juga bisa nih. Ini dapat WA-nya nih. Dapat WA ini ditembakin pakai WA blast tadi. Cari bisnis yang niche marketnya hampir sama dengan bisnis yang kita jual. Misalnya nih travel, kebanyakan kan mereka lagi off ya, belum ada project kan. Travel itu agak susah ya, orang susah dikumpulin. Ambil nomor WA-nya, kita bisa tawarin produk-produk lain yang masih terkait sama travel, atau produk-produk lain yang marketnya besar. Salah satunya ya bisa kosmetik, kecantikan, atau diet. Enggak, pakai ambil nih nomor WA-nya nih, yang ada punya WA, catat semua, kita broadcast pakai WA blast tadi, tawarin produk kita. Itu bisa. Nah, jadi cari yang memang niche marketnya bersama dengan kita, atau memang bisa kerjasama. Tahu ini nggak, TX Travel nggak, Bos? Yang besar itu Pak Anton tadi kan? Kan membernya 12.000 franchise-nya. 12.000-nya itu kan memang nggak ada income nih, bulan 4, bulan 5 kemarin. Dia kerjasama sama Christina Lee. Yang cewek itu yang punya kosmetik 101. Setiap member Pak Anton tadi dilempar ke Christina Lee. Beli membership untuk jualin kosmetik. Nah, kebanyakan pengguna travel larinya ke situ. Kesehatan, kecantikan, dan sebagainya. Jadi mereka tetap ada project, ada income gitu. Makanya kalau travel, event lagi off sekarang. Kalau mau dapat project ya project dana hibah pariwisata mungkin ada lah. Bisa banyak berharap. Project jalan-jalan gratis dibayaran kementerian itu mungkin banyak. Tapi ya persaingannya juga lumayan. Ayo teman-teman yang di Zoom nih, belum ada atau udah ada chat ya? Aku belum baca ya. Sholat dulu. Saya lanjut kegiatan, Mas, lanjut besok lagi. Mantap, siap catat Kak. Yusuf mana ya? Halo Mas Yusuf, dari mana Mas Yusuf? Mbak Ataya mana ya? Chat aja ya. Nanti teman-teman yang masih mau nanya-nanya, chat saya di nomor ini ya. 08821 690 8055 atas nama Dadang.
everyone. Kasih ke semua. Nah, teman-teman nanti bisa chat ya. Bentar lagi sesi Zoom-nya berakhir nih, cuma sampai jam 4. Jadi kalau mau diskusi bisa ke Japri, nanti saya masukin ke grup yang khusus free member, juga ada grup WA-nya untuk diskusi dan seputar info kelas gratis kita. Dan mungkin untuk yang Zoom saya tutup sampai di sini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Zoom.